Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, mengikuti Yesus berarti kita juga menerima tugas perutusan untuk mewartakan sabda Allah, mewartakan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa kita mendapatkan kesempatan, kepercayaan dari Yesus untuk ikut serta dalam membangun kerajaan Allah. Dan tentu ketika kita ikut serta dalam karya Yesus, Yesus juga memampukan kita. Yesus memberi kita kebijaksanaan untuk bisa mengatakan hal yang kita perlu katakan kepada sesama kita. Yesus memberi kita kemampuan untuk bisa melakukan apa yang kita perlu lakukan dalam gerejanya. Tentu kita bersyukur. Kita melihat bahwa lewat berbagai pelayanan yang kita lakukan, kita bertumbuh. Tapi kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh jatuh pada kesombongan, merasa bahwa ini adalah karena kehebatanku, aku yang layak dipuji, aku harus mendapat kesempatan untuk melayani, aku gak perlu persiapan dengan baik. Seringkali kita juga jatuh pada kesombongan dalam pelayanan, dalam mengikuti Yesus. Kita perlu selalu ingat bahwa kita bisa melayani karena kita diutus. Jadi kalau diutus harus ingat bahwa otoritasnya adalah dari Yesus. Otoritasnya bukan karena aku hebat, bukan karena aku pantas, bukan karena aku sudah melayani, lalu aku perlu terus diberi kesempatan untuk melayani. Kalau enggak melakukan tugas dengan baik, bagaimana bisa dipercaya oleh Tuhan? Apalagi kalau jatuh pada kesombongan, merasa aku pantas, merasa aku layak, merasa aku hebat, merasa aku berjasa. Ingat bahwa kita diutus. Dan supaya otoritas kita itu terus hadir dalam hidup kita, yang perlu kita selalu lakukan adalah bersatu dengan Sang Sumber yang mengutus kita. Karena otoritas itu bukan dari kita tapi dari Tuhan. Tuhan yang mengutus. Semoga kesempatan untuk melayani dalam gereja Tuhan jangan disia-siakan. Dan terus membantu kita, membuat kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati dan kasih.